Selamat datang, para penonton yang budiman, khususnya bagi Anda yang selalu menyimpan cinta pada tanah-tanah kuno penuh misteri dan cerita. Hari ini, kita akan memulai sebuah perjalanan yang berbeda dari biasanya, menuju Uzbekistan, sebuah permata tersembunyi di jantung Asia Tengah. Negara ini bukan sekadar destinasi wisata, melainkan sebuah gerbang menuju masa lalu, di mana setiap langkah seolah membawa kita mundur ribuan tahun ke belakang. Di sini, setiap batu bata berlapis warna pirus memancarkan sejarah panjang yang memikat. Aroma teh panas yang mengepul di tengah hembusan angin gurun seakan mengundang kita untuk menikmati momen-momen sederhana yang penuh makna. Senyuman hangat penduduk lokal menyambut siapa saja yang datang, menciptakan suasana ramah yang tak mudah dilupakan. Semua elemen ini berpadu menjadi pengalaman tak terlupakan, mampu menggugah hati dan membangkitkan rasa kagum pada warisan budaya yang begitu kaya. Bersiaplah untuk terpesona oleh keindahan dan keajaiban Uzbekistan, tempat di mana legenda dan kenyataan berpadu dalam harmoni yang menakjubkan. Pernahkah Anda membayangkan ada sebuah kota di mana setiap langkah yang Anda ayunkan terasa seperti menembus lapisan waktu ribuan tahun ke masa lalu? Di tengah jantung jalur sutra legendaris, Samarkand berdiri megah, bukan sekadar kota tua, melainkan pusat dari peradaban yang pernah menghubungkan Tiongkok, Persia, Arab, hingga Eropa. Di sini, sejarah seolah masih bernafas dalam setiap sudut, meski dunia di sekitarnya telah berubah begitu pesat. Langkah pertama Anda menuju Registan, alun-alun ikonik yang dikelilingi 3 madrasah menjulang, akan langsung menyihir. Kubah-kubah biru kehijauan berkilauan diterpa sinar matahari, menari di atas ubin-ubin mozaik yang rumit. Ada nuansa sakral saat Anda menengadah, menyaksikan lengkungan kubah yang indah, seakan-akan sedang dipeluk kenangan ribuan tahun silam. Di Samarkand, keramahan penduduk terasa dalam lirikan mata, dalam secangkir teh hitam hangat yang dihidangkan sore hari, atau lewat sentuhan lembut pada dinding batu tua, seperti menyapa kerabat lama. Seorang tetua pernah berbisik, di Samarkand, bahkan batu pun masih mengingat doa-doa kuno. Tak heran Marco Polo menyebutnya sebagai kota paling menakjubkan yang pernah ia lihat. Di sini, Anda bukan hanya pengunjung, melainkan bagian dari kisah agung yang ditulis ulang setiap hari dalam setiap batu bata, awan yang melintas, dan senyuman ramah di sudut pasar tua. Jika arsitektur adalah wajah suatu negeri, maka manusianya adalah jantung yang berdegup di dalamnya. Di Uzbekistan, senyum orang Uzbek menjadi keajaiban kecil yang membuat siapapun yang datang harus berhenti sejenak, menatap lebih lama, dan merasakan kehangatan yang begitu dalam. Wajah mereka memancarkan pesona khas Asia Tengah, mata hitam yang tajam, tulang pipi tinggi, kulit yang dipanggang matahari gurun. Namun, di balik tatapan itu, Anda bisa menangkap kebijaksanaan Persia, nuansa budaya Islam yang dalam, dan sesuatu yang terasa akrab, seolah-olah Anda sedang bertemu teman lama yang tak pernah Anda sadari sebelumnya. Mereka menyapa dengan cara istimewa, tidak terburu-buru, tidak penuh basa-basi, hanya senyum tipis, tatapan yang dalam dan hangat, seakan mereka menatap langsung ke dalam jiwa Anda, bukan sekadar wajah. Seorang petani di pinggiran Tashkent pernah berkata, "Kami tidak menyapa dengan kata-kata, kami menyapa dengan hati." Keramahan mereka begitu tulus hingga Anda kadang merasa sungkan. Berhenti sebentar di depan sebuah gerbang kecil, Anda akan segera diundang masuk, disuguhi sepiring buah, seteko teh, lalu mendengar kisah hidup mereka, entah dalam bahasa Uzbek, Rusia, atau hanya lewat sorot mata dan gerakan tangan. Meski negeri ini telah melalui banyak perubahan, kebaikan hati orang Uzbek tetap tak berubah. Mereka tidak berlebihan, tidak berpura-pura, mereka hanya menjadi diri sendiri. Dan itulah hadiah terindah yang bisa Anda bawa pulang dari Uzbekistan. Di Uzbekistan, secangkir teh bukan sekadar minuman penghilang dahaga. Ia adalah undangan yang tulus, sebuah jeda hangat di tengah perjalanan melelahkan, bahkan di antara hamparan pasir kering dan angin gurun Kizilkum yang tak kenal henti.
Di kota-kota tua seperti Samarkand, hingga ke desa-desa terpencil di pinggir gurun, tradisi minum teh tetap hidup dan penuh makna. Tidak ada gula, tidak ada susu, hanya aroma lembut daun teh muda, uap hangat yang menari di udara dingin, dan suara air dituangkan perlahan dari teko porselen biru putih, menggema dalam keheningan halaman rumah yang teduh di bawah pohon murbe. Di sini, minum teh adalah ritual memperlambat waktu. Setiap cangkir adalah ajakan untuk duduk, mendengarkan, dan berbagi cerita, sebuah cara orang Uzbek menyampaikan kehangatan tanpa kata-kata. Bahkan di tengah gurun luas yang sepi, di rumah-rumah tanah sederhana, penduduk tetap menyambut tamu dengan secangkir teh, menawarkan kehangatan dan rasa diterima yang tak bisa ditemukan dimanapun. 1 mangkuk, 2, bahkan 3, semakin Anda minum, semakin Anda merasakan perlindungan dan keakraban yang tulus. Teh di Uzbekistan bukan hanya menghangatkan tubuh, ia menghangatkan hati, menjadi simbol keramahan, penghormatan kepada tamu, sebuah pengingat lembut bahwa kebaikan dan perhatian adalah anugerah paling murni yang bisa diberikan dalam hidup ini. Melangkah ke dalam Cek Kuno Bukhoro, Anda seolah memasuki dunia di mana sejarah tak hanya bisa dilihat, tetapi juga dihirup, disentuh, dan dirasakan di setiap sudutnya. Tak ada gemerlap pusat perbelanjaan modern, tak ada suara iklan atau musik keras memekakkan telinga. Hanya lengkungan batu tua dari abad ke-16 yang membingkai cahaya keemasan matahari, jatuh lembut menyinari deretan kios yang penuh warna dan cerita. Setiap langkah membawa Anda menyusuri lorong kenangan. Aroma rempah seperti jintan, kunyit, dan pala memenuhi udara, membangkitkan rasa ingin tahu. Mata Anda dimanjakan oleh birunya keramik antik, jingga cerah buah delima matang, dan kilauan perak dari belati yang ditempa tangan. Sentuhan pada mangkuk keramik dingin mengingatkan Anda pada keahlian para pengrajin berabad silam. Namun, pesona terbesarnya adalah keramahan para pedagang. Tidak ada paksaan untuk membeli, hanya ajakan tulus untuk bercengkerama. Mereka bertanya tentang asal Anda, menawarkan secangkir teh hangat, lalu mulai bertutur tentang kakek yang pernah menenun sutra untuk raja, tentang nenek yang mahir meracik ramuan dari tumbuhan gurun, tentang para pedagang Arab dan Tiongkok yang dulu bertukar rempah tepat di tempat Anda berdiri. Di sini, sejarah bukan sekadar kisah di buku. Ia hidup di mata para penjual, di setiap helai kain yang disulam tangan, dalam secangkir teh, dalam sapaan yang menghangatkan hati. Anda mungkin tak membeli apapun, namun saat melangkah pergi, Anda membawa pulang sesuatu yang tak ternilai, pengalaman menyentuh jiwa sebuah peradaban. Di tengah arus modernisasi yang membawa beton, kaca, dan baja menjadi simbol kemajuan, di Uzbekistan masih berdiri rumah-rumah tanah liat yang sederhana namun syarat makna. Jika Anda pernah melangkahkan kaki ke desa-desa kuno di dekat Nurata atau di tepi gurun Kisilkum, Anda akan menyaksikan panorama dinding tanah berwarna madu, retak-retak lembut di bawah sinar matahari, atap datar yang disusun dari jerami, serta pintu kayu polos tanpa ukiran mewah, semuanya memancarkan kehangatan dan ketulusan. Rumah-rumah ini dibangun sepenuhnya dengan tangan. Bahan-bahannya hanya tanah, jerami, air, dan cinta yang diwariskan turun-temurun. Tak ada gambar rancangan teknik, hanya ingatan dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bagi masyarakat Uzbek, rumah bukan sekadar tempat berteduh, rumah adalah ruang hidup bersama leluhur, tanah, dan hembusan angin. Di dapur mungil yang dipenuhi aroma asap kayu dan cahaya matahari yang menari di sela-sela jendela, Anda akan merasakan kehadiran sesuatu yang sangat manusiawi. Bukan soal kenyamanan modern, melainkan keintiman, seolah setiap bata tanah itu punya jiwa, mampu mendengar dan mengingat cerita masa lalu. Sebagaimana pernah dikatakan seorang perempuan tua Uzbek, rumah ini didirikan oleh leluhurku sebelum aku lahir. Setiap musim panas, ia sejuk seperti air. Setiap musim dingin, ia hangat seperti pelukan ibu. Keistimewaan itu takkan Anda temukan di hotel mewah atau dalam paket wisata mahal. Hanya dengan melangkah ke rumah tanah liat Uzbek,
Anda akan memahami makna sejati hidup bersama bumi, bukan sekadar berpijak di atasnya. Menjelajahi Uzbekistan dengan kereta api adalah pengalaman yang membawa kita menembus lapisan waktu, menghubungkan masa lalu dan masa kini dengan setiap detak roda di atas rel. Dari Tashkent ke Samarkand, melintasi Bukhara hingga Khiva, perjalanan ini menghamparkan lanskap luas, ladang kapas putih yang tak bertepi, bukit-bukit tandus yang tiba-tiba berganti hijaunya kebun anggur, hingga menara bata tua dan kubah biru yang bersinar di bawah matahari keemasan. Semua pemandangan itu mengalir perlahan di balik jendela kereta, menenangkan jiwa seolah menonton film dalam gerak lambat. Yang istimewa, kereta api di Uzbekistan sendiri adalah saksi hidup dialog antara tradisi dan kemajuan. Anda dapat memilih Afrosiok, kereta super cepat berkecepatan 250 km per jam, simbol semangat baru Uzbekistan yang terus bergerak maju. Namun, pilihan untuk menaiki kereta konvensional yang lebih lambat juga tak kalah menarik. Di sana, deretan bangku kayu, aroma teh hangat, tawar penumpang, dan suguhan melon manis ataupun roti panggang tradisional menciptakan suasana akrab penuh nostalgia. Seorang kakek di samping saya pernah berkata, "Kereta lambat, tapi kamu bisa melihat semuanya." Hidup juga begitu, bukan? Di negeri yang memadukan keindahan kuno dan dinamika modern, kereta api bukan sekadar alat transportasi. Ia adalah jembatan penghubung antar generasi, antar wilayah, dan antara jiwa-jiwa pelancong dengan kehangatan Uzbekistan. Kadang, yang membuat perjalanan berkesan bukanlah tujuan akhir, melainkan kesempatan untuk menikmati setiap detiknya, hidup lebih pelan, meresapi makna di sepanjang jalan. Budaya keramahan di Uzbekistan sungguh terasa berbeda dan istimewa. Di sini, tamu bukan sekadar orang asing yang datang lalu pergi. Tamu adalah kehormatan, anugerah, dan kesempatan untuk menambah kasih sayang dalam hidup. Begitu kaki melangkah keluar dari stasiun atau bandara, Anda akan langsung merasakan sambutan yang tulus, senyuman ramah, anggukan hangat, dan tak jarang, undangan makan malam di rumah seseorang yang baru dikenal. Bukan di hotel mewah, bukan di restoran, melainkan di rumah sungguhan yang penuh kehangatan keluarga, hidangan rumahan, dan kisah kehidupan sehari-hari. Di desa-desa kecil di lereng pegunungan, meski layanan wisata profesional belum ada, orang Uzbek selalu berusaha menjamu dengan sepenuh hati. Mereka menawarkan roti bundar bertabur jintan, semangkuk teh hangat tanpa es, bahkan undangan menginap di kamar beralas karpet sulaman tangan nenek. Ada pepatah lama di sini, ketika Tuhan mengirim orang asing ke rumahmu, itu adalah kesempatan menjadi manusia yang lebih baik. Keramahan mereka tidak dibuat-buat, tidak mengharap pujian, tidak menunggu unggahan media sosial. Mereka hanya ingin melihat tamu tersenyum, makan dengan lahap, dan tidur nyenyak, itu sudah cukup membuat mereka bahagia. Keajaibannya, setelah perjalanan usai, Anda akan mengingat mereka layaknya keluarga sendiri. Anda akan mengingat nama anak kecil yang menuangkan teh, tawa nenek yang memanggang roti, dan genggaman erat saat perpisahan. Sebab, keramahan orang Uzbek bukan soal materi, melainkan hati. Dan jika Anda pernah diterima di rumah mereka, maka Anda telah memiliki satu rumah lagi di dunia ini. Seni membuat karpet tenun tangan di Uzbekistan bukan sekadar kerajinan, melainkan warisan yang syarat makna, penuh kisah, dan doa yang terjalin di setiap helainya. Di desa-desa kecil seperti Margilan dan Sakrisaps, pemandangan perempuan duduk di depan alat tenun kayu adalah hal yang biasa. Dengan tangan yang cekatan dan penuh kelembutan, mereka memasukkan benang wol ke celah-celah, setiap gerakan seolah senapas dengan kehidupan yang mengalir di sekitar mereka. Namun, pekerjaan ini jauh dari sekadar rutinitas. Setiap karpet adalah lukisan hidup, setiap motif merupakan kenangan dan harapan. Motif bunga tulip merah sering muncul, melambangkan musim semi dan kelahiran baru. Garis spiral kuno menggambarkan perlindungan dan keberuntungan. Tak jarang,
Inisial nama ibu terselip di sudut karpet, menjadi pesan tersembunyi untuk putri tercinta yang akan menerima warisan ini saat menikah. Seorang pengrajin tua pernah berkata, "Kami tidak hanya menenun karpet, kami menenun kepercayaan, menenun doa." Karpet-karpet ini tidak hanya menghiasi lantai, tapi juga digantung di dinding, menutupi tempat tidur, bahkan melindungi bayi dalam buayan, memberi kehangatan dan perlindungan sepanjang hidup. Saat Anda menyentuh benang karpet Uzbek, terasa kejujuran dan kehangatan tangan-tangan yang menenunnya. Membawa pulang sehelai karpet Uzbek berarti membawa pulang sepotong jiwa, doa, dan cerita penuh cinta yang abadi. Uzbekistan, sebuah negeri di mana keyakinan dan kedamaian berpadu dalam setiap tarikan napas, menawarkan gambaran berbeda tentang Islam. Di sini, agama tidak hadir dengan gemuruh atau paksaan, melainkan meresap perlahan, lembut seperti embun pagi yang menyejukkan hati. Umat Muslim Uzbekistan menjalani kehidupan beriman tanpa perlu mengumbar kata, melainkan melalui tindakan penuh kasih, senyuman ramah, dan sapaan yang menenangkan jiwa. Masjid-masjid biru disamarkan, Bukhoro, dan Hifa bukan sekadar tempat ibadah, melainkan ruang bagi siapa saja yang mencari ketenangan batin. Di bawah rindangnya pohon murbe tua, para tetua membaca Al-Quran dengan damai, ditemani secangkir teh hangat yang mengepul. Sapaan hangat, "Assalamualaikum," selalu menyambut, membawa harapan akan kedamaian untuk semua. Saya pernah diundang ke sebuah doa bersama di Andijan. Tidak ada jarak antara tamu dan tuan rumah. Sajadah dibentangkan, roti dibagi, dan sebuah kain kecil diberikan, lalu terdengar bisikan lembut. Tak perlu mengerti bahasanya, cukup tenangkan hati. Di tanah ini, Islam berdampingan dengan kerukunan. Yahudi, Kristen, maupun yang tak beragama, hidup berdampingan, berbagi hidangan, dan saling mendoakan. Agama di Uzbekistan bukan tembok pemisah, melainkan jembatan penghubung. Anda akan merasakan kehadiran Tuhan dalam sinar matahari di mihrab kuno, dalam langkah hening di atas permadani tebal masjid, dan tatapan hangat perempuan berhijab yang menenangkan. Keyakinan, ketika dihidupi dengan ketulusan, bukanlah sesuatu yang menakutkan, ia justru mendatangkan cinta. Setiap bangsa memiliki hidangan khas yang mampu menceritakan kisah mendalam tentang identitas mereka. Di Uzbekistan, plov menjadi cerminan jiwa dan tradisi masyarakat. Plov, nasi berbumbu yang dimasak bersama daging, wortel, dan rempah-rempah pilihan, bukan sekadar makanan sehari-hari, melainkan perayaan rasa dan keakraban. Tidak ada dua plov yang benar-benar sama, sebab setiap keluarga, setiap daerah, bahkan setiap musim membawa sentuhan unik pada cara memasaknya. Hanya dengan mencicipi satu suapan, Anda bisa merasakan lapisan sejarah dan kehangatan yang diwariskan turun-temurun. Beras harum dari lembah Fergana, wortel oranye manis dari pasar Bukhoro, daging domba empuk yang dimasak dengan sabar, dan aroma rempah yang membuncah ketika tutup panci dibuka, semua berpadu menciptakan pengalaman kuliner yang menggetarkan jiwa. Setiap butir nasi seolah menyimpan kisah tentang musim panen, cerita keluarga, hingga kenangan masa kecil. Plov dihidangkan di atas nampan besar, dikelilingi oleh keluarga dan sahabat. Mereka makan bersama, berbagi cerita dan tawa, mengukir kenangan baru di setiap suapan. Di Uzbekistan, plov bukan sekadar hidangan, melainkan simbol persatuan, penghormatan kepada leluhur, dan sapaan hangat bagi siapapun yang datang bertamu. Plov mengenyangkan, menghangatkan, dan merangkul hati setiap orang yang menikmatinya. Saat membayangkan sekolah, mungkin yang terlintas di benak Anda adalah deretan bangku kayu, papan tulis, atau suara kapur yang berderit. Namun, di Uzbekistan, ada sekolah-sekolah yang begitu menakjubkan hingga Anda serasa melangkah ke dalam istana dongeng dari kisah 1001 malam. Itulah madrasah. Sejak abad ke-15, madrasah bukan sekadar tempat belajar agama Islam. Mereka adalah pusat ilmu pengetahuan, tempat para pelajar mendalami sains, astronomi, matematika, puisi, dan filsafat. Keajaiban terbesar terletak pada arsitekturnya, kubah berwarna biru yang menjulang tinggi,
Dinding bata yang disusun dari jutaan keping keramik mungil membentuk pola-pola memukau yang seolah menyimpan bisikan masa lalu. Di alun-alun Registan, Samarkand, 3 madrasah berdiri megah bagai 3 tokoh mitologi. Langit-langit berlapis emas, lorong-lorong batu yang sejuk menjadi saksi bisu para pelajar muda yang dulu mengkaji Al-Quran, mendebat rasi bintang, atau meresapi puisi Rumi dan asal-usul bahasa Persia. Seorang pemandu di Bukhara pernah berkata, "Di sini, mimpi-mimpi dididik. Ilmu dinyalakan layaknya lilin, dan sinarnya tak pernah padam." Kini, banyak madrasah beralih menjadi museum atau pusat budaya, namun semangat ilmiah tetap hidup. Duduklah di bawah pohon di halaman, rasakan angin berdesir di antara genting, dan bayangkan para pelajar berseragam putih, mata bersinar penuh semangat, memeluk kitab-kitab tua. Di Uzbekistan, belajar bukan sekadar membaca, tapi juga mengenal jati diri dan menghargai setiap atap, setiap ayat, serta diri sendiri. Jika Uzbekistan dapat diibaratkan sebagai sebuah puisi, maka perempuan Uzbek adalah baris-baris paling lembut yang ditulis dengan cahaya, hembusan angin, dan rahasia yang bermekaran dalam keheningan. Anda dapat menemui mereka di mana saja, di jalan desa yang disinai matahari, di pasar pagi yang penuh kehidupan, atau di balik jendela rumah tanah liat yang hangat. Mereka sering mengenakan atlas, gaun tradisional berlengan lebar dengan warna-warna cerah yang mencerminkan pribadi mereka, bersemangat, namun tidak mencolok. Namun, yang paling membekas dalam ingatan adalah tatapan mata mereka dan senyuman yang mereka berikan. Senyuman itu tidak dibuat-buat, tidak dipamerkan. Ia tumbuh alami, lembut seperti bunga yang merekah di bawah sinar pagi. Anda mungkin tak tahu apa yang mereka pikirkan, tetapi Anda pasti merasakan kehangatan sambutan yang tulus, penuh perhatian, dan syarat penghormatan. Tak perlu riasan tebal, hanya sehelai kerudung tipis di kepala, sepasang anting perak yang berayun pelan ditiup angin cukup membuat siapapun berhenti sejenak dan terpana. Mereka tidak mencari perhatian, tidak ramai bersuah foto, dan justru di sanalah letak daya tarik sejati mereka. Dalam setiap peran, guru, ibu, penjahit, pedagang, mereka membawa kebanggaan yang bersahaja, kekuatan yang lembut, dan keterikatan mendalam pada tradisi. Saat waktunya tiba untuk meninggalkan Uzbekistan, yang paling membekas bukanlah menara kuno atau kubah biru, melainkan senyum malu-malu di balik kerudung tipis yang tetap hidup dalam hati, sebagai kenangan yang tak terucapkan. Berabad-abad silam, jauh sebelum manusia mengenal peta digital atau pesawat terbang, dunia telah terhubung oleh sebuah jalur legendaris, jalur sutra. Jika perjalanan itu adalah simfoni, maka Uzbekistan adalah nada mendalam yang mengikat setiap harmoni dalam kisahnya. Begitu melangkah ke kota-kota seperti Samarkand, Bukhara, atau Khiva, Anda seolah menyusuri lorong waktu menuju masa ketika para kafilah dari penjuru dunia singgah, bukan sekadar beristirahat, melainkan bertukar cerita, pengetahuan, cinta, dan impian. Bayangkan iring-iringan unta melintasi gurun di bawah sinar bulan, pedagang Persia membawa harum wewangian, orang Tionghoa membungkus sutra dalam peti berlapis pernis, dan saudagar Arab menuturkan kisah dengan emas serta permata. Mereka bertemu di pasar-pasar megah, bertukar bukan hanya barang, tetapi juga budaya, keyakinan, bahasa, bahkan senyum persahabatan. Seorang sejarawan Uzbekistan pernah berkata, Uzbekistan bukan sekadar persimpangan barang dagangan, tapi tempat manusia belajar menerima perbedaan. Gaung jalur sutra masih terasa hingga kini, diwangi rempah-rempah pasar, suara penjual roti wijen pagi hari, arsitektur yang memadukan Persia, Mongol, Rusia, dan Tiongkok, serta dalam keramah tamahan luar biasa penduduknya. Kini, meski unta telah digantikan kereta api dan pesawat, semangat keterhubungan tetap hidup. Siapapun Anda, dari Indonesia, Prancis, Jepang, hingga Afrika, akan disambut bak sahabat lama karena darah petualang masih mengalir di nadi Uzbekistan. Ada sesuatu yang magis terjadi ketika Anda melangkah ke sebuah alun-alun kuno di Uzbekistan.
Jantung Anda terasa melambat, mata membelalak lebih lebar, dan napas tiba-tiba menjadi lebih lembut. Inilah pesona arsitektur biru, mahakarya yang memadukan batu dan cahaya, menuturkan kisah tanpa kata melalui warna, sinar, dan waktu. Dari Samarkand hingga Khiva, dari Bukhara hingga Tashkent, setiap sudut kota memamerkan kubah-kubah yang menjulang tinggi, berhiaskan mozaik keramik biru kehijauan, biru langit, hingga zamrud yang menenangkan. Warna-warna ini, sejernih air pegunungan, seterang langit musim semi, menjadi ciri khas arsitektur Uzbekistan yang tak tertandingi. Namun, keindahannya bukan sekadar tampilan fisik. Setiap batu bata, setiap motif bintang atau tulip, dipasang dengan teliti oleh tangan manusia, tak pernah benar-benar sama, mencerminkan jiwa masyarakatnya, unik, memesona, dan penuh makna. Anda bisa berjam-jam larut menatap satu pintu kayu yang diukir rumit, lengkungan kubah yang timbul, atau mihrab masjid, di mana cahaya menyoroti batu dan keramik hingga berpendar seperti sulam. Seorang seniman keramik berkata, "Kami bercerita lewat api, tanah, dan air. Tapi biru, itulah warna yang menyentuh jiwa." Arsitektur Uzbek tidak menjulang menantang langit, tidak berkilau oleh logam. Namun ia membungkam Anda dalam keheningan, mengingatkan bahwa keindahan sejati bukan soal pamer, melainkan perasaan yang ia bangkitkan di dalam diri. Sekali Anda menatap kubah biru itu, hati Anda akan selalu menyimpan nada biru Uzbekistan, seperti simfoni batu yang ditulis khusus untuk Anda. Ada beberapa tempat yang setelah dikunjungi, kenangannya perlahan memudar seiring waktu. Namun, Uzbekistan bukanlah salah satunya. Saat meninggalkan negeri ini, Anda membawa pulang lebih dari sekadar koper berisi souvenir. Ada perasaan hangat yang sulit dijelaskan, seolah-olah Anda benar-benar telah menyentuh sejarah, bukan lewat halaman buku, melainkan lewat pengalaman nyata yang menyentuh hati. Anda akan selalu teringat suara langkah kaki di atas batu-batu tua Samarkand saat senja menuruni langit. Aroma teh hitam yang bercampur asap dapur di rumah tanah liat di pinggir gurun akan terus terbayang. Tatapan ramah seorang kakek yang mengajak Anda menyantap plov, senyum malu-malu gadis muda yang mengenakan kerudung, dan perasaan diterima sebagai keluarga di rumah yang tak mengenal batas negara, semua itu akan hidup dalam ingatan Anda. Walau Anda telah jauh dari Uzbekistan, gambaran kubah biru, panggilan pagi dari masjid, dan jemari cekatan yang menenun permadani akan datang kembali setiap kali Anda menarik napas dalam, setiap kali Anda merindukan kehangatan manusia yang tulus dan mendalam. Uzbekistan tak perlu berusaha keras untuk membuat Anda terkesan. Ia tak pernah berlebihan, ia hanya menjadi dirinya sendiri. Dan itulah sebabnya, negeri ini akan selalu menetap di hati Anda.